Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ferdiansyah dengan NIM 044 dari PGSD B 2021. Di sini saya akan mempresentasikan keterampilan berbicara. Ada 3 agenda pembahasan, yaitu yang pertama ada kegiatan berbicara, selanjutnya yang kedua ada materi dan teknik pembelajaran berbicara, yang ketiga yaitu penilaian keterampilan berbicara. Pengertian kegiatan berbicara. Kegiatan berbicara merupakan kegiatan yang kompleks dan berbeda dari ketiga aspek keterampilan berbahasa lainnya. Hal ini disebabkan selama kegiatan berbicara, seseorang tidak hanya mengekspresikan, mengungkapkan ide atau gagasan dan perasaan kepada orang lain, tetapi lebih jauh lagi berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologi, semantik, dan linguistik. Kegiatan berbicara juga memanfaatkan otot dan jaringan tubuh manusia untuk menunjang maksud dan tujuan berbicara. Menurut para ahli, mendefinisikan bahwa berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata yang mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sebab, seseorang yang dinyatakan terampil berbicara adalah orang yang sanggup berbicara dalam segala situasi, kapan saja dan di mana saja dia berada. Kemampuan berbicara yang dimiliki oleh siswa kita adalah kemampuan berbicara nonformal atau dengan istilah yang lebih populer disebut kemampuan ngerumpi. Kalau ngerumpi, orang Indonesia memang ahlinya. Orang Indonesia sanggup ngerumpi mulai jam 7 sampai jam 7 malam. Tetapi ketika diminta berbicara di muka umum, hanya sebagian kecil yang mampu. Selanjutnya ada materi dan teknik pembelajaran berbicara. Menurut para ahli, materi pembelajaran berbicara yang akan diajarkan di sekolah adalah kegiatan berbicara, bukan teori-teori berbicara. Menurut Kundaru, Sandono, dan STY Slamet, mencatat bahwa materi pembelajaran berbicara yang tertera dalam kurikulum mencakup kegiatan berceramah, berdebat, bercakap-cakap, berkhutbah, bertelepon, bercerita, berpidato, bertukar pikiran, bertanya, bermain peran, berwawancara, berdiskusi, berkampanye, kemudian menyampaikan sambutan, selamat, pesan, melaporkan, menanggapi, menyanggah pendapat, kemudian menolak permintaan, tawaran, ajakan. Selanjutnya menjawab pertanyaan, menyatakan sikap, menginformasikan, membahasa, melisankan isi drama, menguraikan cara membuat sesuatu, kemudian menawarkan sesuatu, meminta maaf, memberi petunjuk, kemudian memperkenalkan diri, menyapa, mengajak, mengundang, kemudian memperingatkan, mengoreksi, dan tanya jawab. Metode-metode dalam pembelajaran berbicara. Yang pertama ada metode ulang ucap. Selanjutnya metode lihat ucap, metode memberikan, metode menjawab pertanyaan, metode bertanya, kemudian metode pertanyaan menggali, metode reka cerita gambar, kemudian metode bercerita, metode melaporkan, dan yang terakhir ada metode bermain peran. Yang pertama adalah metode ulang ucap. Penerapan metode ulang ucap dilakukan guru mendengarkan suaranya sendiri atau rekaman suara tertentu kepada siswa. Kemudian siswa diminta mengucapkan kembali sesuai dengan model suara yang didengarkannya. Suara yang diperdengarkan boleh berupa kalimat sederhana, misal, guru, ini buku baru. Selanjutnya siswa mengulangi, siswa, ini buku baru. Yang kedua ada metode lihat ucap. Metode lihat ucap dilakukan dengan cara guru memperlihatkan gambar atau benda tertentu. Lalu siswa diminta menyebutkan nama benda yang ada di gambar. Misalnya, guru memperlihatkan gambar atau gambar dengan kata laptop dan bertanya, ini gambar apa? Siswa secara serentak mengucapkan, itu gambar laptop. Cara ini dapat juga ditanyakan secara satu persatu kepada siswa dengan menunjukkan gambar atau benda yang berbeda kepada setiap siswa. Yang ketiga ada metode memerikan. Memerikan berarti menjelaskan perincian suatu benda atau kegiatan.
Pemberian perincian dapat berubah struktur suatu benda atau langkah-langkah suatu kegiatan. Sebagai contoh, siswa disuruh memperhatikan suatu benda atau gambar. Selanjutnya siswa diminta memberikan atau membuat perincian tentang apa yang diperlihatkan guru kepada mereka. Misalnya, guru memperlihatkan 3 alat tulis. Maka siswa menyebutkan alat tulis dilihatnya, yaitu pensil, buku, penghapus. Yang keempat ada metode menjawab pertanyaan. Metode ini memancing siswa untuk berani bertanya jawab. Misalnya, guru dapat meminta seorang siswa untuk memperkenalkan diri kepada siswa lain secara bergantian. Metode ini juga dapat juga dilakukan dengan cara guru mengajukan sejumlah pertanyaan kepada siswa tentang nama, alamat, atau hobi masing-masing siswa. Setiap siswa diharapkan dapat menjawab setiap pertanyaan guru. Yang kelima ada metode bertanya. Metode bertanya dapat dilakukan dengan cara meminta siswa mengajukan pertanyaan berbagai hal tentang suatu benda. Di antaranya mengenai gunanya, cara membuat di mana benda itu, dijual di mana, terbuat dari apa. Misalnya tentang pensil, di mana pensil dibuat, di mana dijual, dan apa kegunaannya. Untuk menerapkan metode ini, sebaiknya guru terlebih memberikan contoh untuk mengajukan pertanyaan. Yang keenam ada metode pertanyaan menggali. Metode pertanyaan menggali dapat dimanfaatkan untuk menggali, mengetahui keluasaan dan kedalaman pemahaman atau pengetahuan siswa terhadap suatu masalah atau hal. Misalnya, guru memperlihatkan sebuah benda kepada siswa, kemudian guru menanyakan sejumlah pertanyaan kepada siswa sehubungan dengan benda tersebut, sepertinya namanya dan kegunaannya. Selain itu, guru dapat juga menanyakan materi pembelajaran yang telah diikuti sebelumnya. Misalnya, guru dapat mengatakan, kemarin kita telah belajar IPA dengan materi gaya. Sebutkan jenis-jenis gaya yang kamu pelajari itu. Nah, metode ini dapat ditunjukkan kepada siswa secara orang per orang. Selanjutnya yang ketujuh, metode reka cerita gambar. Metode reka cerita gambar dapat diterapkan dengan cara guru memperlihatkan sebuah gambar atau serangkaian gambar. Siswa ditugaskan memperlihatkan gambar tersebut. Selanjutnya guru menyuruh siswa bercerita tentang gambar tersebut. Yang kedelapan ada metode bercerita. Misalnya, siswa disuruh bercerita tentang pengalamannya, kenangan atau peristiwa yang pernah dialami atau kejadian yang direkayasa. Misalnya, guru menyuruh seorang siswa di depan kelas untuk menceritakan kegiatan upacara bendera yang dilakukan pada hari Senin yang lalu. Yang kesembilan ada metode melaporkan. Metode melaporkan dilakukan dengan cara menugaskan siswa untuk melihat suatu peristiwa atau kegiatan. Misalnya, melihat siswa kelas lain mengikuti pelajaran olahraga bermain kasti di lapangan. Kemudian siswa membuat laporan tentang permainan kasti tersebut dengan menyampaikan berapa orang pemainnya, siapa saja yang bermain, tim siapa yang menang, dan siapa yang kalah. Yang ke-10 ada metode bermain peran. Metode ini dapat dilakukan dengan cara menugaskan siswa untuk memainkan peran dari salah seorang tokoh terkenal. Jadi siswa diajarkan untuk bermain peran tentang peran tokoh tersebut dengan gaya berbicaranya. Menurut Suyatno mencatat bahwa dalam bukunya Teknik Pembelajaran Bahasa Sastra, bahwa teknik pembelajaran berbicara dapat dilakukan dengan menggunakan teknik tersebut. Yang pertama ada wawancara, selanjutnya cerita berpasangan, pidato tanpa teks, pidato dengan teks, mengomentari film atau sinetron, cerpen, novel, dan lain-lain. Kemudian debat, menjadi pembawa acara, memimpin rapat, menerangkan penggunaan obat, makanan, minuman, benda, atau lainnya. Kemudian bermain peran. Selanjutnya ada info berantai dan yang terakhir ada cerita berangkai. D. Penilaian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara sangat kompleks dan karena tidak hanya menuntut pemahaman terhadap masalah yang akan diinformasikan,
tetapi juga menuntut kemampuan menggunakan perangkat kebahasaan dan non-kebahasaan. Oleh karena itu, banyak sekali aspek atau faktor yang harus diidentifikasi dalam penilaian pembelajaran berbicara. Namun demikian, upaya melaksanakan penilaian dalam pembelajaran berbicara harus digalakan dan dilaksanakan meskipun banyak kendalanya. Ada 3 jenis penilaian yang dapat digunakan guru dalam mengukur kemampuan berbicara para siswanya, yaitu yang pertama ada tes respon terbatas. Nah, tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan berbicara secara terbatas atau secara singkat. Yang kedua ada tes terpandu. Kadang-kadang panduan perlu diberikan guru untuk mendorong siswa menampilkan kemampuan berbicaranya. Tes terpandu meliputi tes parafrase, tes penjelasan, dan tes bermain peran terpandu. Yang ketiga ada tes wawancara. Tes ini tidak hanya sebatas menanyakan nama siswa, usia, pekerjaan kepada orang yang diwawancarai. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.